50-50. Memahami organisasi dengan kekhasan Indonesia. Ditinjau dari 4 perspektif organisasi: human capital, kepemimpinan, budaya perusahaan, dan pengelolaan pengetahuan. 1. Managing change, budaya perusahaan. Artikel 4. Menjembatani kesenjangan eksekusi. Pada suatu kesempatan, seorang manajer yang sukses ditanya, "Apa tanggung jawab Anda yang paling utama?" Jawaban manajer tersebut adalah sederhana: mencapai target. Rasanya kita semua sependapat dengan jawaban manajer tadi. Dan biasanya, apapun result yang dihasilkan akan selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat dikendalikan dan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Adapun 2 hal yang dapat dikontrol seseorang tersebut adalah: pertama, rencana atau apa yang ingin dicapai, dan kedua, eksekusi rencana atau bagaimana cara mencapai hal tersebut. Lebih lanjut, merefleksikan kedua hal di atas ke dalam pengalaman sehari-hari, maka manakah dari kedua hal tersebut yang paling banyak menghabiskan waktu? Merencanakan atau mengeksekusi rencana? Saya berharap Anda semua akan menjawab mengeksekusi rencana. CEO Dell Computer, Kevin Rollins, menyatakan, jika Anda melihat perusahaan di luar sana telah melakukan sesuatu yang sangat baik, artinya mereka memiliki strategi yang luar biasa. Namun, kebanyakan dari mereka adalah orang maniak implementasi. Inti dari pernyataan Rollins tersebut adalah bahwa kita seringkali meremehkan proses eksekusi itu sendiri. Begitu sebuah tujuan atau target organisasi ditetapkan, segenap karyawan dan jajaran perusahaan harus melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Konsekuensinya adalah mereka harus segera merubah perilaku sehari-hari, melihat bisnis mereka dari perspektif lain, berpikir dan berbuat dengan cara yang berbeda dari yang biasa mereka lakukan, dan bahkan keluar dari zona kenyamanan yang telah terbangun selama ini. Jika tidak, maka tidak ada eksekusi, atau istilahnya business as usual, yang ujung-ujungnya adalah memelihara status quo di dalam perusahaan. Betapa meruginya perusahaan jika tipikal karyawannya rata-rata adalah orang-orang semacam ini. Di sisi lain, upaya untuk merubah perilaku sehari-hari menjadi sebuah disiplin baru adalah hal yang paling sulit atau mustahil untuk dilakukan. Oleh Stephen Covey, hal ini sama halnya dengan meluncurkan roket hingga mencapai orbit. Artinya, dibutuhkan energi yang sangat besar guna menembus atmosfer bumi. Namun, begitu roket menembus ruang tanpa bobot, maka roket tidak lagi dibebani oleh gaya gravitasi. Dengan kata lain, orang yang telah menjalankan disiplin baru tersebut telah melakukan perubahan mendasar pada dirinya. Di tataran organisasi, permasalahan inilah yang merupakan penjelasan mengapa terdapat banyak sekali organisasi yang mengalami atau bahkan menderita penyakit kesenjangan eksekusi atau execution gap. Kesenjangan eksekusi. Studi terhadap perusahaan-perusahaan terkemuka di Amerika menunjukkan bahwa hanya sebesar 13% dari perusahaan secara keseluruhan mencapai target keuangan dalam dekade terakhir ini, atau tahun 1990-an, di mana pada periode tersebut adalah masa-masa kejayaan bisnis yang ada di sepanjang sejarah bisnis Amerika. Dan menurut perkiraan seorang ahli, setidaknya didapat 7 dari 10 inisiatif strategik telah gagal dilaksanakan atau dieksekusi. Lalu bagaimana suatu organisasi yang dipenuhi oleh orang-orang pintar dan berbakat dengan strategi yang luar biasa mapan, namun dapat gagal dalam mengeksekusi strategi? Menurut penjelasan Prof. Ramcharan dari Harvard Business School, penyebabnya bukan karena lemahnya visi atau kurangnya orang-orang yang bekerja secara smart, namun lebih sering karena buruknya proses eksekusi. Artinya,
Orang-orang di dalam perusahaan rata-rata tidak menuntaskan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan, berlama-lama dalam mengambil keputusan, tidak menjalankan komitmen, dan tidak memberikan hasil sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dapat dibayangkan seperti apa kegagalan demi kegagalan yang akan dialami oleh perusahaan ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lebih lanjut, Prof. Ramcharan menjelaskan terdapat 4 faktor penyebab terjadinya kesenjangan eksekusi, di mana hal tersebut didukung oleh hasil survei XQ and Harrison Interactive oleh Franklin Covey yang telah dilakukan terhadap lebih dari 2,5 juta responden, yaitu 1. Karyawan perusahaan tidak mengetahui tujuan organisasi. Hanya sepertiga karyawan yang memahami dengan jelas tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi. 2. Karyawan perusahaan tidak tahu apa yang harus dilakukan guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Sebanyak 60% karyawan yang benar-benar mengalokasikan waktunya untuk mengerjakan tujuan-tujuan terpenting organisasi. 3. Karyawan perusahaan tidak memantau dan menepati skor. Hanya 10% karyawan memantau keberhasilan kelompok secara akurat dan terbuka. 4. Karyawan perusahaan tidak amanah terhadap langkah demi langkah tahapan pencapaian. Sebanyak 33% karyawan memiliki sasaran-sasaran kerja dalam bentuk tertulis dan didefinisikan dengan jelas. 10% karyawan secara berkelompok saling meminta akuntabilitas untuk komitmen mereka. Dan sebanyak 48% karyawan bertemu langsung dengan manajer mereka, paling tidak 1 bulan sekali, untuk mendiskusikan dan meninjau kemajuan terhadap pemenuhan sasaran mereka. Lalu bagaimana hasil survei yang begitu mengkhawatirkan ini bisa terjadi? Dari sudut pandang kepemimpinan, tujuan dan strategi sudah sering dicanangkan dengan begitu meyakinkan. Para pemimpin kemudian mengadakan acara yang sangat meriah untuk menyampaikan tujuan strategik mereka. Orang-orang kemudian memberikan tepuk tangan yang begitu meriah atas arahan sang pemimpin. Dan jika Anda adalah pemimpin yang beruntung, maka hal tersebut adalah saat-saat terbaik Anda selaku pemegang pucuk pimpinan. Tapi tahukah Anda apa yang sebetulnya terjadi? Ternyata, setengah dari orang-orang yang berada di dalam ruangan sebenarnya mendengarkan tujuan dan strategi yang Anda sampaikan. Setengah lagi sedang sibuk memikirkan hal-hal lain seperti pelanggan, target yang belum tercapai, tugas-tugas yang belum selesai, dan lain sebagainya. Lalu, dari separuh orang yang betul-betul mendengarkan Anda, hanya separuh dari mereka yang mengerti sepenuhnya apa yang Anda sampaikan. Ini bisa terjadi karena Anda menggunakan bahasa-bahasa terlalu canggih dan berbeda dengan pemahaman mereka sehari-hari, atau karena Anda menyampaikan terlalu banyak hal. Atau bisa juga karena memang mereka sudah tidak peduli dengan apa yang Anda sampaikan, karena menurut mereka tidak akan ada bedanya hari ini dengan hari-hari kemarin. Dan dari separuh orang-orang yang mengerti tadi, separuh dari mereka yang mampu membayangkan apa yang harus mereka kerjakan setiap hari guna mendukung pencapaian tujuan dan strategi yang Anda sampaikan tadi. Jadi, pengikut Anda sebetulnya tinggal 12% sampai 15% saja dari total karyawan yang bekerja dalam organisasi Anda. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada saat strategi dan tujuan-tujuan tadi harus dieksekusi. Kesenjangan eksekusi ini terjadi di banyak organisasi. Secanggih apapun teknologi sistem informasi yang perusahaan Anda pakai. Bagaimana dengan organisasi Anda?